Iya, terima kasih pertanyaannya. Selamat siang untuk masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga terutama Provinsi Aceh yang terdampak pada banjir ini. Hari ini sidang pertama yaitu pemeriksaan perkara, terutama fokusnya pada perubahan atau revisi pada gugatan. Jadi ada beberapa poin yang harus diubah dan akan saya akomodir dalam gugatan ini pada sidang berikutnya pada tanggal 22 Desember 2025. Yang pertama terkait dengan kewenangan dari PT UN, kedua terkait dengan tindakan pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional, peristiwa ini sebagai bencana nasional, yang keempat terkait dengan posita gugatan, dan kelima terkait dengan isi petitum gugatan. Ada penambahan dari saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim, terutama dari Ketua Pengadilan Tun Jakarta. Itu. Isi petitum awalnya apa? Isi petitum awalnya hanya ingin pertama mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, kedua menetapkan peristiwa banjir di 3 provinsi ini sebagai bencana nasional, tapi ada penambahan terkait dengan harus menetapkan bahwa tindakan pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional itu sebagai tindakan yang melawan hukum. Itu saja. Yang mendorong Bang Arjana gitu untuk membuat gugatan ini kepada presiden, dan ini kan presiden, mengapa sebegitu berani? Ya, terkait gugatan ini tidak ada tendensi lain, tendensi khusus. Ini murni sebagai hati nurani saya dan juga masyarakat, supaya mereka merasa terwakili bahwa ada warga negara lain yang ikut merasakan penderitaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sebagai masukan kepada pemerintah bahwa bencana nasional ini sebenarnya menurut saya adalah bencana yang sifatnya bukan hidrometeorologi tapi antropogenik, karena adanya kelalaian dari manusia sehingga banjir yang terjadi itu begitu masif dan bisa menghabiskan begitu banyak harta benda dan menghilangkan ribuan nyawa yang tidak bersalah. Saya harap dari pemerintah bisa memberikan respon yang positif atas gugatan ini. Dan kedua, saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Pertama, ini harus ada asuransi bencana, kebencanaan. Dan ini sudah dilakukan di Jepang dan Taiwan. Bahwa terhadap bencana-bencana selanjutnya, pemerintah harus bagaimana menggodok peraturan terkait asuransi bencana, supaya pemerintah tidak terbebani secara anggaran. Jadi harus ada manajemen dan mitigasi resiko sebelum bencana terjadi. Kedua juga terkait dengan force majeure. Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, kasihan para pengusaha-pengusaha di 3 provinsi itu yang mungkin punya hutang kepada perbankan dan sebagainya. Kalau ini tidak ditetapkan sebagai peristiwa bencana nasional, bagaimana mereka bisa melunasi kreditnya dan utang-utangnya kepada pihak-pihak lembaga jasa keuangan? Ini usaha mikro kecil harus dilindungi. Yang ketiga terkait dengan prinsip ESG atau Environmental Social Governance, bahwa kedepannya korporasi-korporasi harus menerapkan ESG di dalam perjalanan atau aktivitas bisnisnya, harus menerapkan prinsip-prinsip lingkungan yang baik. Tidak cukup hanya memiliki AMDAL, tapi harus punya prinsip-prinsip ESG dalam melakukan tindakan-tindakan korporasi. Itu yang ketiga. Yang terakhir, saya harap dari pemerintah, Pak Prabowo, saya adalah warga negara yang kebetulan saja berprofesi advokat. Saya juga merah putih seperti Bapak Prabowo. Saya sangat menghormati dan menyayangi Pak Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo sangat lelah, sangat capek, beserta juga para perwakilan daerah, para gubernur, wali kota, bupati. Tapi saya harap dengan gugatan ini bukan untuk menyerang pemerintah, tapi untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa bencana yang di Indonesia ini adalah bencana yang antropogenik yang harusnya bisa diantisipasi dari awal. Dan saya harap masyarakat bisa bertahan, dan saya yakin melalui gugatan ini bantuan-bantuan dari pemerintah pusat akan datang dan status akan segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Terima kasih. Mas,